Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah sesuai schedule di tanggal 1 April pertemuan keempat. Ya. Kemarin juga saya sudah ngecek tugasnya di tanggal 27 April. Artinya kalau di sistem absen saya ini sudah 6 kali ya presensi dari total 24 pertemuan. Jumat itu tetap saya hitung sebagai presensi. Kemudian materi juga sudah sesuai dengan RPS. Kita lanjut ke bisnis model Canvas. Oke, capaian dari pembelajaran adalah Anda memahami BMC. Sebenarnya BMC ini juga sudah banyak ditinggalkan. Sekarang ini saya 3 hari sedang mengikuti pelatihan Faculty Development Program dari Software Ignite bagi dosen-dosen kewirausahaan se-Indonesia. Dari UNJ ini ada mengirimkan 4 orang, saya, Bu Elsa, Pak Lukman, ada 6. Pak Lukman, terus dari kimia itu Bu Hayun, terus dari pendidikan biologi ada Bu Erna dan Bu Elsa Fitria. Sampai hari ini, sampai hari ini jam 4. Wah, tugasnya banyak, kuisnya banyak. Jadi kalau nanti saya ada off, mungkin saya sedang ditanya di grup di Zoom yang satu ya. Baik, jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Jadi ada 9 elemen ini. Untuk yang tahun 2026 sudah mulai ada pengembangan di Lean model Canvas, di mana kalau bedanya bisnis model Canvas ini masih konvensional, seluruh aspek bisnis elemen masuk. Kalau Lean model Canvas itu dia lebih ke struktur sistematika ya, sistematika, kemudian urutan, serta iterasi. Iterasi itu adalah keberlanjutan atau keberlanjutan dari sistem ya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi pada prinsipnya sama lah. Paling tidak mengandung elemen-elemen dasar dari suatu model bisnis. Ada banyak sebenarnya, lebih dari 5 ya, tapi yang paling sering digunakan di model pembelajaran adalah LMC dan BMC. Oke, kemudian bisa mengidentifikasi peluang dan fenomena biologis hasil riset laboratorium ataupun permasalahan lingkungan, karena ini adalah salah satu elemen utama. Kemudian bisa membedakan karakteristik bisnis konvensional. Kalau konvensional itu you punya modal 1 juta diolah jadi usaha begitu, pokoknya dalam 1 bulan dari 1 juta berkembang menjadi 5 juta. Ya konvensional begitu. Yang penting bikin aja dulu bisnisnya, masalah ada yang beli atau enggak, atau mungkin ya kita segmen pasarnya masih terbatas, analisisnya masih sangat sempit sekali. Kalau konvensional yang penting ada perubahan atau yang penting ada margin gitu ya, antara selisih pendapatan dengan selisih biaya begitu. Itu sudah merasa cukup kalau konvensional. Tetapi bisnis modern itu memperhitungkan skala. Ya, minimal skalanya adalah dia multi year. Tahun ini saya capaiannya apa ya? Tahun depan saya capaiannya apa? 3 tahun dari sekarang apa? 10 tahun dari sekarang apa? Mungkin sekarang Anda bisa melihat di sekeliling kita aja. Ada nggak di rumah kamu tukang nasi uduk yang dari kamu masih bayi orok sampai sekarang dia masih usaha nasi uduk, lokasinya masih tempatnya sama, kemudian pelayanannya masih sama, rasanya sama, tidak ada cabang, tidak ada perubahan bentuk, itu saja hanya jualan di pinggir atau di depan teras rumah. Nah, itu adalah bisnis konvensional. Tetapi misalnya orang-orang yang mulai melirik bisnis yang modern, dia boleh jadi jualan nasi uduk. Awalnya dia di depan teras rumah, lalu dia mengembangkan nasi uduk online begitu ya. Jadi selain dia menjalankan offline di depan rumah, dia juga melayani online. Kemudian juga mungkin dia mempertimbangkan gak selamanya saya jualan nasi uduk di rumah. Pada tahun kelima dia sudah punya ruko khusus untuk nasi uduk. Dari nasi uduk kemudian berkembang menjadi kafe ya, karena orang kadang nggak semua pengen nasi uduk. Kalau nasi uduk cuman sasarannya hanya segmen pagi, yaitu sarapan.
Lalu bagaimana kalau siang udah selesai? Nggak bisa, akhirnya masuklah ke kafe di siang. Oh mungkin siang kafenya kurang laku kalau kafe banyak di malam. Maka siang adalah dia nasi lunch box begitu ya melayani. Jadi perputaran produksi selama 1 hari itu bisa 3 batch atau 4 batch supaya harapannya dia bisa memperluas. Ternyata berkembang. Pada tahun kelima dia tidak punya satu ruko saja, dia mulai buka cabang di beberapa daerah suburban, misalnya tadinya di Jakarta Selatan sekarang pindah dia buka cabang Jakarta Timur karena pelanggannya sudah sangat banyak begitu, dengan tetap memperhatikan pasar online dia. Nah ini yang dimaksud dengan sekedar jual nasi uduk ala konvensional dengan ala modern. Biasanya yang sangat masif atau pergerakannya sangat cepat adalah yang modern. Jadi memang bisnis itu adalah dinamis, kita tidak bisa statis ya. Kalau statis akhirnya kita ketemu mbok-mbok yang jual pecel lele ya itu aja sampai dari mulai kamu lahir sampai sekarang kamu sudah kuliah, mungkin nanti sampai kamu punya anak akhirnya bilang, wah saya dulu nasi uduknya selalu ini gitu ya. Jadi dan lokasinya masih sama, skalanya masih sama. Nah ini yang menurut saya cukup berbahaya. Sebentar, saya ada pengumuman di grup. Saya harus jawab dulu bentar ya. Mohon maaf hari ini agak banyak gangguan karena saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kuis-kuis yang dari pelatihan. Saya Mbak Dita udah kerjain kuis Mbak dan udah submit kuisnya. Tapi pas Iya, baik. Oke. Kemudian membedakan karakteristik ya, tadi sudah menyusun kerangka bisnis. Baik, apa saja bisnis model Canvas? Sebentar ya. Maaf, sorry. Saya harus cek dulu tugas. Sebentar. Saya tipikal orang yang fokus pada satu kegiatan, jadi agak berbahaya kalau multitasking begini. Maaf ya, sebentar. Saya hanya memastikan. Milestone saya sudah dikirim kan? Oh iya, sudah. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke laptop. Layar Anda terlihatnya BMC atau yang lain? Di layar BMC Anda. masih BMC Bu. Oke, baik. Hari ini bentar. Sudah terkumpul. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa itu bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas ini adalah sebuah alat ya, jadi tools manajemen strategis untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan ide bisnis dengan cepat dan mudah. Nah,
visualisasinya bagaimana? Dengan cara membagi elemen-elemen bisnis yang ada 9 yang saling berhubungan dan menggambarkan bagaimana sebuah organisasi bisa menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari suatu peluang bisnis. Nah, bagi biologi ini sangat sekali memudahkan sehingga kita mampu menguji hipotesis apakah bisnis kita ini memiliki kebersinambungan yang bagus begitu ya untuk masa depan. Nah, elemen dasar yang tadi saya sebutkan ada 9. Yang pertama ada value proposition. Kamu nggak bisa bikin bisnis kalau kamu nggak bisa menangkap value-nya dulu. Apa nih yang ada di sekeliling kita yang punya value bisnis gitu ya, nilai bisnis? Sampah ada value-nya. Tapi kalau di otakmu nggak nangkep bahwa itu adalah peluang bisnis, ya sampah adalah limbah, udah, that's it. Atau misalnya kamu bisa menangkap bahwa sekarang sedang ramai apa namanya Pertamini misalnya ya, karena untuk bisa ke Pertamina ngantri apa segala macam, maka dibuat spot-spot Pertamini. Anda bisa membuat itu menjadi suatu bisnis. Satu jalan raya besar aja dalam radius atau sepanjang 10 km, kamu membangun Pertamini 2-3 cabang, itu modalnya hanya 25 juta. Kalau kita punya 3 cabang saja, 75 juta. Dalam sehari siklusnya misalnya 1000 liter. 1000 liter kita ngambil untung 1000 rupiah. Artinya sudah ada 1 juta per hari dari ketiga cabang. Berarti 3 juta per hari. Kali 1 bulan udah 30 juta. Gitu. Dari uang 70 juta bisa BEP-nya dalam hitungan 4-6 bulan. Gitu. Kita hanya menggaji orang untuk duduk di situ. Atau satunya kita sendiri yang kita kerjakan. Itu bisa menjadikan peluang bisnis. Jadi value. Kamu harus menangkap dulu nilai bisnis dari fenomena sehari-hari kita apa. Baik fenomena lokal, regional, misalnya di kota Jakarta gitu, atau Provinsi Jawa Barat, atau fenomena nasional, ya, atau fenomena global kalau Anda ingin membuat bisnis secara global. Kemudian customer, kalau punya value, kamu harus menghitung customernya siapa. Jangan sampai bikin bisnis tapi nggak ada pembelinya, gitu ya. Nah, kita menilai value juga karena ada customernya kan. Nah, kemudian activities. Oke, untuk value ini bernilai, berwujud, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh customer dan didatangi oleh customer, aktivitas apa yang harus kita buat? Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, atau bisa berupa yang lainnya. Gitu ya. Kemudian sumber daya untuk bisa menjalani aktivitas-aktivitas tadi, katakan membuat produk, maka kita kan butuh sumber daya, resources. Resourcesnya apa? Ya, apa modalnya apa? Manusianya siapa yang bekerja? Tempatnya di mana? Itu adalah kunci-kunci resources, sumber daya yang kita miliki. Kendaraan, alat, tempat, manusia gitu ya. Lokasi itu juga adalah key resources. Lalu data and tools. Data-data ini data demografi, data geografi, data biologi, atau apapun data yang akan berpengaruh, dipengaruhi, atau mempengaruhi dari aktivitas bisnis yang kita jalankan. Nah, kemudian ada key internal interface ya, dan kemudian ada key external partner dan revenue stream dan cost structure. Kita akan bahas satu-satu. Value proposition atau nilai jual yang unik. Value proposition canvas VPC ini adalah alat bisnis yang membantu perusahaan memetakan komponen utama dalam proporsi nilai. Ya, biasanya dibagi menjadi 2. Ada customer profile, ada value map. Customer profile ini adalah apa keuntungan yang ingin didapatkan oleh pelanggan. Artinya gini, kalau saya beli gorengan di Bu Atin, itu apa lebihnya dibanding beli gorengan di Bu Bambang misalnya. Oh, gorengan di Bu Atin itu renyah, 1. Kerenyahannya tahan lama. 2, rasanya selalu konstan. Yang 3, bumbu kacangnya misalnya lebih kental gitu. Artinya itu adalah customer profile. Kita bisa memetakan customer itu akan beli ke kita karena kita punya keunikan, gitu ya. Kita punya value. Nah, kemudian juga value map.
keunikan yang kita petakan itu sama dengan customer profile-nya. Saya membuat bakwan dengan resep yang membuat dia renyah tahan 6 jam, kemudian dengan bumbu kacang yang yang enak, kental, begitu tidak encer gitu. Terus tahan lama, tidak cepat basi. Nah, itu adalah value map yang saya bisa tawarkan ke pelanggan. Sehingga pelanggan yang punya match value dengan produk saya itu akan menjadi pelanggan. Gitu ya. Nah, kemudian contoh bio value misalnya efisiensi biaya, keberlanjutan, dan kinerja. Di mana kredibilitas ilmiah di dalam usaha biologi, value seringkali berupa data hasil uji, misalnya terbukti mengurangi limbah organik kalau kita misalnya mau memproduksi maggot misalnya. Yang kedua elemennya adalah customer segment atau segmen pasar. Ya, mass market ini adalah konsumen secara umum. Misal target kita adalah pembersih rumah tangga berbasis mikroba, maka judulnya rumah itu pasti butuh, ya kan? Namanya rumah pasti butuh alat pembersih atau pembersih rumah tangga. Nah, untuk menggantikan produk, sebentar. Waalaikumsalam Bu. Sudah milestone 1 sama milestone 2 sudah saya kumpulkan. Kemudian Bu Hayun sudah bantu saya bikin video pitching dan sudah diupload juga. Bu Elsa bisa unduh aja di Ignite-nya Bu Elsa ya. Oke, kemudian niche market. Niche market itu secara spesifik apa? Customer spesifik kita apa? Misal saya mau jualan maggot. Ya, maggot ini spesifik sudah dia tidak oke. Maggot bisa dipakai sebagai pakan ternak. Artinya semua hewan semua customer yang punya ternak ya, baik ayam, baik lele, sapi, kambing, domba itu bisa menjadi customer kita. Tapi niche marketnya, target segmen spesifiknya apa? Oh, lele. Ya, atau kita segmennya ayam, udah spesifik gitu ya, spesialis. Kemudian ada juga yang pasarnya atau customernya multi-sided platform, misalnya yang menghubungkan dengan petani plus pengolah limbah biologi. Misal kayak sekarang UNJ mau mengembangkan di Indramayu, ada customer yang bilang, Pak, Bu, saya punya peternakan sapi potong 15.000 ekor. Saya butuh sehari itu 15 ton. Sementara yang bisa mensuplai pakan saya baru 8 ton. Saya masih kurang begitu kan. Bisa nggak UNJ menyediakan pakan untuk saya ambil? Nanti kita kerjasama. Nah, artinya UNJ bisa gitu. Artinya dia bisa mengelola lahan perhutanian di Indramayu. Kemarin saya ke sana. Kemudian kita dikasih 100 hektar, dari 100 hektar ditanami secara rotasi, ada rumput gajah, ada jagung, sesuai dengan permintaan dari si customer ini gitu ya. Sambil kita menghitung per bulan kita bisa mensuplai pakan berapa ton ke mereka begitu. Ternyata hanya baru dengan 100 hektar kita hanya mensuplai 5-10% saja, padahal mereka masih kekurangan sekitar 40% dari total kebutuhan pakan hijauan. Nah, itu kemudian akhirnya bisa kita eksplorasi. Jadi kita memanfaatkan lahan perhutani dengan membangun menanam tanaman untuk pakan ternak. Sekaligus UNJ juga berinvestasi pada peternakan itu untuk penggemukan. Boleh nggak kita titip modal sekian miliar untuk diputar gitu, karena dia peternakan sapi potong, maka per 3 bulan sekali kan diputar. Dari 1 miliar itu akan berputar dan keuntungannya akan masuk ke UNJ dan itu menjadi pendapatan bagi UNJ. Oke. Kemudian elemen yang ketiga, channel. Oke. Kemudian elemen 3 adalah channel. Channel digital marketing apa yang mau kamu pakai? Ada direct. Oh, direct aja saya mulut by mulut gitu ya. Atau dari komunitas yang kita punya. Kalau indirect misalnya kita berperantara distributor.
ditaruh di toko ya, atau misalnya kita ikut pameran ya, atau kita demo plot pada ini tertentu. Oke, kemudian elemen yang keempat, customer relationship. Bagaimana hubungan pelanggan itu dijalin dengan kita dengan sebagai pebisnis. Ada co-creation, melibatkan pelanggan dalam riset. Ayo kita libatkan bagaimana petani membuat formulasi pupuk baru, dan kita akan memproduksi serta akhirnya mereka juga yang akan membeli. Kemudian personal assistant ini mengedukasi secara teknis penggunaan biomagot misalnya untuk pakan pada lele. Kita menghitungkan juga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian elemen 5 berulang itu pendapatan yang diperoleh secara rutin dari pelanggan dalam periode waktu tertentu. Misal, Buatin akan beli bahan baku kebutuhan pokok misalnya, sekarang langganan di toko dekat rumah. Nah itu kan per 2 minggu Buatin akan ke situ gitu ya. Nah ini adalah merupakan bagian dari pendapatan berulang. Berapa kali dia akan melakukan repeat order, atau misalnya make up Anda nih yang perempuan begitu. Kita pasti akan secara reguler membeli bedak, membeli lipstik, dan kita sudah punya toko langganan atau merek-merek langganan yang akan kita beli. Nah, kemudian transaksi based revenue, ya ini pendapatan yang diakibatkan oleh transaksi setiap kali transaksi, jadi tidak berdasarkan pembelian berulang. Nah, pembelian berulang ini bisa kita mapping sebagai pendapatan tetap nanti, prediksi. Sementara kalau pendapatan transaksi itu ya secara global saja, berapa transaksi yang didapat per minggu. Kemudian ada service revenue. Service revenue ini pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan pada pelanggan secara langsung. Ada lagi brokerage revenue, pendapatan perantara, ini sifatnya broker. Ya, kita memberikan komisi, kamu kalau bisa jualin produk saya kasih per kilo 1.000 misalnya. Dia jual 1.000 kilo. Berarti 1.000 kali 1.000. Nah, dia akan kita kasih komisi. Gitu ya. Oke, kemudian elemen yang keenam adalah aktivitas utamanya apa nih? Riset and development jelas, karena kita mau bikin produk maka kita akan melakukan riset and development dulu. Aktivitas harian, lalu produksi itu sendiri, produksi dari produk, serta biasanya kalau produk-produk yang terkait dengan consumer product, maka diperlukan untuk mengurus izin edar, sertifikasi halal, paten ataupun haki. Kemudian elemen yang ketujuh ini adalah sumber daya kunci, seperti misalnya fisik ya, sumber daya fisik, bangunannya, alat-alatnya gitu ya. Apa yang dibutuhkan? Misalnya untuk jual gorengan berarti kita beli penggorengan, alat masak dan yang lain-lain. Kemudian kalau intelektual misalnya database, SOP, ya ini kan terkait dengan sumber daya intelektual ya. Excel, pengolahan manajemen keuangan, dan segala macam. Kemudian human atau manusianya, ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan produksi. Elemen ke-8 adalah partnership atau mitra strategis. Biasanya bentuknya apakah joint venture ya. Kita mau budidaya maggot di FMIPA untuk pengelolaan limbah FMIPA misalnya. Kita kemarin kerjasama. Hari ini tanggal 1 itu penandatanganan kerjasama dengan perusahaan swasta begitu untuk menjadi sebagai pembiaya. Ya. Joint venture. Kemudian ada buyer supplier, ada regulator yang kaitannya dengan pemerintah. Elemen yang ke-9 adalah cost structure. Nah, ini ada beberapa banyak cost atau biaya yang akan kita hitung. Nanti kita akan mungkin 2 minggu lagi akan membahas tentang cost structure. Oke. Nah, ini beberapa hambatan yang bisa ditemukan pada saat kita melakukan aktivitas bisnis bioentrepreneurship. Pertama, namanya biologi pasti butuh riset yang lama. Kedua, karena terkait dengan hayati, maka regulasinya relatif lebih ketat dibandingkan dengan produk-produk non-biologis. Begitu. Kemudian shelf life, masa simpannya juga karena kita melibatkan organisme hidup, ya, mikroba, fermentasi, dan yang lain-lain, maka harus ada masa simpan. Ada batasan masa simpan. Beda kalau misalnya kita mau membuat kertas gitu kan, biasanya relatif lebih lama.
Kemudian ada triple bottom line. Nah, ini penting. Ya, bagaimana profitnya, bagaimana people-nya, dan bagaimana planet bisnisnya. Jadi, kita harus bisa menghitung ROI, ya, social return on investment. Ya, kalau ROI saja gampang, tapi kalau social return, bagaimana dampaknya terhadap supply karbon dari biobisnis kita. Baik, ini tugas Anda dari sini sekarang, saya harus presentasi soalnya. Dari sini Anda bekerja secara kelompok, secara mandiri, membuat BMC, dan ini adalah bagian dari tugas 3 ya. Anda membuat kan sudah tugas 1 untuk Expo, tugas 2 untuk PKMK ya. Dibuat BMC-nya. Kedua tugas ini dibuat BMC-nya ya, jadi nanti PJ akan mengumpulkan satu folder tugas 3. Itu adalah BMC, isinya BMC dari tugas 1 dan BMC dari tugas 2. Dijadikan satu file saja. Jadi setiap kelompok hanya mengumpulkan satu file, bisa PDF atau Word ya, untuk BMC. Karena kan satu BMC hanya berupa gambar ya, gambar tabel begitu. Dari ke-9 elemen, tugas 1 bisnis usaha 1 dengan tugas dari bisnis usaha dari tugas 2. Sampai sini tugasnya paham? Berarti digabungin satu PDF aja ya Bu untuk tugas 1 dan tugas Ya, satu 2-nya. PDF. Jadi satu PDF 2 halaman ya. Halaman pertama yaitu BMC dari tugas 1, halaman keduanya BMC dari tugas 2. Nanti kalau pitching hanya tinggal berarti kamu sudah ada proposal yang bisa disusun dari tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 begitu ya. Kita bertahap ini untuk menyusun pitching untuk UTS kamu. Baik, jelas ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Sudah? Tidak ada yang ditanya? Cukup jelas? Udah Ibu. Iya, cukup Ibu. Oke, baik. Kalau cukup, silakan PJ untuk men-screenshot dan kemudian disimpan untuk sebagai bukti kehadiran. Baik, teman-teman yang bisa on cam boleh on cam dulu. Ayo, baru pada bangun tidur jangan. Ya, silakan ayo. Yuk, dikasih aba-aba PJ, mangga. Baik. 1, 2, 3. Sudah? Baik, silakan Sudah, Ibu. dilanjutkan dengan diskusi mandiri kelompok sampai dengan besok ya, hari Jumat ya. Jadi pengumpulannya tetap di Jumat. BMC-nya sudah terkumpul. Gitu. Sampai sini paham ya tugasnya? Ya, kalau sudah, saya rasa untuk kuliah hari ini cukup. Materi sudah saya upload di Google Drive. Anda bisa download. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.